Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang kukasihi di dalam Yesus Kristus, senang lagi kita berjumpa pada hari ini, Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023. Saya percaya kita ada sukacita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Di hari Sabtu ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menuntun, membimbing kami. Dari hari Senin sampai hari Sabtu ini, kami boleh melewati hari-hari itu bersama Kristus Yesus dan orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami. Dan saat ini, kami lagi akan memulaikan hidup yang baru di hari Sabtu. Kami rindu Tuhan untuk membaca merenungkan firman Tuhan yang dapat lagi memberikan spirit, support, dan pegangan bagi kami untuk kami kembali melakukan aktivitas. Ya Tuhan, kami meminta curahan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat memahami mengerti bagian bacaan Alkitab ini. Namun, dengan penuh kerendahan hati kami mohon pengampunan dan belas kasih Tuhan atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Dengar dan sambut Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 10 ayat 36 hingga ayat 37. Demikian bunyinya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Itulah yang akan menjadi perenungan kita di hari Sabtu ini, dan judul pada hari ini, menjadi sesama bagi orang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita terkadang gagal memperlakukan orang lain dengan baik karena kesalahan berpikir bahwa orang lain harus bersikap dan melakukan yang lebih baik terlebih dahulu kepada kita. Prinsip Kristiani yang benar dinyatakan oleh Yesus Kristus sebagai kaidah emas. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Injil Matius 7 ayat 12. Saudara-saudara, kegagalan sang ahli Taurat dalam memahami perintah terutama yang diberikan kepadanya untuk mengasihi sesama adalah karena ia terus bertanya tentang siapa sesamanya dan bukannya berusaha dan berjuang menjadi sesama bagi orang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kisah orang Samaria ini ditutup Yesus Kristus dengan pertanyaan, siapakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Di dalam ayat 36, ahli Taurat tersebut menjawabnya, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kisah orang Samaria dan pertanyaan di ujung cerita yang disampaikan Yesus Kristus membawa ahli Taurat sadar dan melihat kesalahan dari kerangka berpikirnya. Apa yang terpenting bukanlah pertanyaan tentang siapa yang merupakan sesama manusia, tetapi terutama dorongan bagi seseorang untuk siap menjadi sesama manusia bagi orang lain, terlebih mereka yang membutuhkan belas kasihan. Belas kasihan yang dinyatakan ternyata tidak ditentukan oleh jabatan, keagamaan yang dimiliki oleh seseorang,
karena imam dan orang Lewi dalam kisah tersebut gagal menyatakan belas kasihan. Dan asal-usul kelahiran seseorang, Yahudi atau non-Yahudi, orang Samaria yang menyatakan belas kasihannya tidak memenuhi unsur-unsur aturan keagamaan Yahudi untuk disebut orang baik dan saleh, yakni pengetahuan agama dan dari garis keturunan seseorang lahir dan dibesarkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, orang Samaria ini hanya memiliki satu hal yang terutama dalam hidupnya, yaitu belas kasihan. Dan sayangnya, satu hal ini tidak dimiliki oleh dua orang pemimpin agama Yahudi. Belas kasihannya menggerakkan seluruh hidupnya, dan karenanya ia menjadi sesama bagi orang malang yang membutuhkan pertolongan. Orang Samaria ini tidak menanyakan apakah orang malang ini sesamanya atau bukan, tetapi bersikap sebagai sesama yang baik kepada orang malang tersebut. Bukankah dunia akan menjadi lebih baik bila kita sungguh-sungguh merenungkan pertanyaan Yesus tersebut? Siapakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu? Sebagai keluarga Kristen, marilah hidup kita nyatakan bahwa kita adalah sesama bagi orang lain. Kesadaran untuk menjadi sesama bagi orang lain akan mendorong kita bersikap aktif dan responsif terhadap kebutuhan orang lain, akan belas kasihan. Mari kita menolong dan membantu orang yang ada di sekitar kita, sesama kita manusia. Amin. Mari kita berdoa. Segala puja, puji, sembah, hormat kami naikkan ke hadirat-Mu yang suci kudus, ya Allah, ya Tuhan kami. Karena betapa besar kasih dan setia-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami hari demi hari, sehingga kami boleh merasakan berkat-Mu, kesehatan, kekuatan, kemampuan, ketabahan dan kesabaran dalam menjalani hidup ini. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, menjadi pegangan lagi bagi kami. Bagi siapapun yang mengikuti ibadah lewat channel YouTube Maranatha Paselatan, renungan harian yang kami tebarkan dan sebarkan ini kiranya membawa berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang senantiasa dengan setia mengikuti renungan harian keluarga setiap hari. Kuduskan dan berkati mereka, bahkan mereka juga Tuhan tentu menaikkan doa kehadirat-Mu yang suci kudus, karena ada pergumulan, karena ada kebahagiaan, karena ada pengharapan, bahkan juga karena ada kesehatan terganggu. Tuhan, Engkau mendengar dan mengabulkannya, Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, ataupun dalam pergumulan yang sangat menyesakkan hati mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa, Engkau memberkati juga jemaat kami Maranatha Paselatan, kolom 1 sampai kolom 27, bersama pelayan khusus perangkat pelayanan gereja Tuhan, badan pekerja, bahkan tim multimedia yang menangani akan ibadah lewat multimedia atau channel YouTube multimedia yang sedang kami sampaikan setiap hari, kami renungkan setiap hari, biarlah membawa berkat bagi kami dan bagi orang-orang yang mendengar. Tuhan, tolong kami, jaga kami, agar supaya kami dapat melakukan apa yang Engkau perintahkan dan apa yang Engkau kisahkan lewat bagian bacaan dalam Injil Lukas pasal 10 ini, ayat 36 dan 37.
Bahkan Tuhan, kiranya ini akan membawa satu berkat-berkat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami memohon Engkau sertai juga badan pekerja majelis sinode. Engkau menyertai juga badan pekerja majelis wilayah, Bapak, Ibu, penatua diaken, guru agama, bahkan perangkat pelayanan gereja segemim. Tuhan sertai dan Tuhan memberkati. Pemerintah bangsa dan negara kami juga, Tuhan sertai dan Tuhan jaga dari tingkat pusat sampai pemerintah kami yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Utara, di kabupaten, di kota, bahkan pun yang ada di kecamatan, di kelurahan, di desa, di lingkungan, dan dijaga. Secara khusus pemerintah kami yang ada di kota Tomohon ini, Tuhan sertai dan Tuhan jaga. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa Surgawi. Dengar dan sambut, ampuni dan kasihani kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jemaat Tuhan, jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Selatan, wilayah Tomohon 1, dan selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.